Halo Healthy Fans, hidup di wabah pandemi Corona ini, kita harus serba waspada. Tidak hanya tangan kita yang harus kita cuci tangan setiap hari, setiap saat ketika kita keluar rumah, tapi kita harus waspada juga dengan permukaan dari benda mati karena penularan Corona bisa secara tidak langsung. Berhubung karena orang sudah banyak beli disinfektan, mungkin karena stok untuk jangka lama, ternyata bahan-bahan rumah tangga seperti pembersih lantai dan berbagai pembersih lainnya itu bisa digunakan sebagai disinfektan juga loh. Mau tahu cara buat disinfektan di rumah? Mencuci tangan saja tidak cukup karena virus corona bisa menular melalui 3 cara, yaitu kontak langsung dengan penderita, berjabatan tangan atau kontak fisik dengan orang lain, dan ketiga adalah kontak tidak langsung dengan permukaan benda mati. Karena apakah kalian tahu penelitian terbaru dari New England Journal of Medicine mengatakan bahwa virus corona bisa hidup di permukaan baju atau di kain selama 24 jam dan di permukaan meja seperti ini, plastik dan besi selama 72 jam atau 3 hari. Karena kita tidak tahu siapa saja yang mungkin sudah menyentuh benda itu, siapa saja yang mungkin sudah memuncratkan air liurnya ke permukaan benda mati itu, bisa saja tanpa disadari kita pegang, dan kita tanpa kita sadari juga sebelum cuci tangan kita pegang ke arah mata, hidung, mulut, dan akhirnya kita tertular oleh virus corona. Makanya bukan hanya antiseptik saja yang perlu kalian bawa setiap saat, tapi perlu juga disinfektan. Nah, disinfektan tujuannya sama dengan antiseptik, yaitu untuk membunuh mikroorganisme seperti virus corona. Tapi disinfektan memiliki konsentrasi yang lebih kuat daripada antiseptik. Antiseptik kita gunakan di kulit, di permukaan tubuh. Kalau disinfektan cukup untuk di permukaan benda mati saja. Kalau kita pakai disinfektan di kulit itu cukup berbahaya karena konsentrasi yang lebih tinggi dan zat aktifnya yang tidak sesuai dengan permukaan kulit kita itu bisa menyebabkan iritasi dan bahkan kalau terhirup itu berbahaya juga untuk kesehatan. Makanya penggunaan disinfektan hanya untuk permukaan benda mati saja, bukan untuk ke permukaan kulit atau bahkan ke daerah kepala. Kabar bahagianya nih, walaupun mungkin sulit ditemukan disinfektan di toko-toko yang memang di branding sebagai disinfektan, ternyata ada bahan aktif disinfektan yang bisa kalian temukan di berbagai produk-produk rumah tangga. Jadi, bahan aktif untuk disinfektan yang paling sering digunakan adalah sodium hipoklorit. Nah, sodium hipoklorit ini ternyata ada pada kandungan di Biclean, seperti yang saya punya di meja ini. Selain sodium hipoklorit, ada juga yang bisa mengandung benzalkonium klorida atau amonium kuartener. Amonium kuartener ada yang seperti saya miliki di meja ini adalah SOS. Selain itu, ada juga bahan aktifnya kloroksilenol. Kloroksilenol bisa kalian temukan di Dettol antiseptik. Jadi kalian tidak perlu ribet-ribet mencari bahan kimia langsung di toko kimia. Ternyata kalian bisa temukan langsung dengan produk-produk rumah tangga yang mungkin sudah kalian pakai selama sehari-hari ini. Selain 3 produk itu, ternyata masih banyak lagi produk-produk yang bisa kalian gunakan sebagai disinfektan. Kalian bisa langsung cek aja di website resmi LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia karena mereka sudah melis produk-produk rumah tangga yang bisa dijadikan disinfektan dan ampuh pembunuh virus corona. Nah, sekarang saya mau berbagi nih cara buat disinfektan supaya kalian bisa bawa kapanpun dan dimanapun selain menggunakan antiseptik karena penting juga menjaga kebersihan barang Anda. Dari 3 produk rumah tangga yang kalian lihat di atas meja ini, saya memilih untuk menggunakan Biclean. Kandungan aktif yang terdapat pada Biclean adalah sodium hipoklorit atau bahasa lainnya bisa dikenal sebagai klorin. Apakah kalian tahu disinfektan yang digunakan di rumah sakit juga menggunakan klorin? Sodium hipoklorit yang ada pada kandungan Biclean ini sebenarnya sudah ada, mungkin kalian yang sudah tidak asing lagi untuk mencuci baju, itu sudah ada cara membuat larutan yang dianjurkan. Di sini tertulis 30 ml untuk 1-2 liter air. Nah, biasanya untuk anjuran dari disinfektan di rumah sakit, cairan sodium hipoklorit yang dianjurkan adalah perbandingan 1:10 atau 1:100. Artinya, misalkan saya membuat 500 ml untuk cairan disinfektan, saya membutuhkan, misalkan kalau kalian mau membuat 1:10 itu cairan disinfektan yang cukup kuat, kalian membutuhkan sekitar 450 ml untuk air dan hanya 50 ml untuk sodium hipoklorit ini. Nah, untuk 1:100 yang bisa kalian gunakan kapanpun untuk yang benda-benda kesayangan Anda seperti misalkan jaket atau misalkan dari jam tangan Anda dan lain-lain, itu menggunakan perbandingan 1:100.
menggunakan campuran 495 ml atau 490 ml air dicampurkan dengan 5-10 ml sodium hipoklorit. Nah, sekarang saya coba untuk membuat. Karena ini kita berhubungan dengan disinfektan atau cairan yang sangat kuat dan tidak cocok untuk kulit, berbahaya untuk kulit, perlu sekali untuk menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dianjurkan gunakan adalah sarung tangan, kemudian ada masker untuk melindungi supaya tidak masuk ke dalam hidung dan ke paru-paru karena berbahaya untuk paru-paru kita. Dan juga kacamata jika kalian punya, karena di sini saya tidak ada kacamata, jangan lupa untuk pakai kacamata jika memungkinkan. Lakukan di udara terbuka atau di lingkungan yang cukup ventilasinya, supaya aroma-aroma yang dikeluarkan dari disinfektan itu dapat dengan cepat teruraikan. Jadi, Biclean tutupnya kebetulan sudah menakarkan sekitar 10 ml, jadi dengan mudah untuk menciptakan cairan perbandingan 1:100 itu dengan satu tutup botol dengan 500 ml air. Kalau kalian mau membuat yang 1 liter, kalian bisa tambahkan saja cairannya dengan untuk 20 ml untuk 1 liter. Mudah ya? Jadi ini bisa kalian gunakan. Masukkan saja dan langsung campurkan saja dengan air yang cukup 490 ml ya. Lanjut. Nah, setelah dicampurkan bisa langsung diaduk. Setelah diaduk, langsung bisa kalian taruh di botol kesayangan Anda. Mungkin bisa ukuran besar seperti ini untuk di rumah, atau ukuran lebih kecil lagi supaya kalian bisa bawa lebih mudah kemanapun dan dimanapun. Nah, disinfektan sudah jadi. Mudah kan? Tidak sesulit yang mungkin kalian bayangkan sebelumnya. Dengan berbagai peralatan rumah tangga yang mungkin kalian pakai sehari-hari, ternyata bisa dijadikan dan disulap menjadi disinfektan. Perlu diperhatikan ya, penggunaan disinfektan itu untuk menyempurnakan setelah dibersihkan. Jadi, kalau ada kotor, misalkan terkena tanah, terkena lumpur, itu bersihkan dulu lumpur dan tanahnya. Baru setelah dibersihkan, disemprotkan oleh disinfektan. Karena percuma kalau hanya menyemprotkan disinfektan tapi masih ada kotoran, nanti masih bisa virus bersembunyi di kotoran-kotoran tersebut. Perlu diingat juga bahwa ini kandungan aktifnya sodium hipoklorit bersifat korosif. Jadi, kalau mau menyemprot ke bagian seperti gagang pintu, seperti gagang atau pegangan pada tangga, dan cat, itu bisa menyebabkan rontok dan rusak. Makanya setelah disemprotkan dengan durasi minimal 10 menit, nanti dilap kembali. Jangan dibiarkan mengering, kecuali kalau lantai. Kalau lantai ya silahkan disemprotkan, biarkan kering sendiri. Tapi kalau beberapa benda yang sensitif dan tidak mau kehilangan estetikanya, silahkan dilap setelah 10 menit. Penyimpanan harus diperhatikan juga, karena jika terpapar sinar matahari, itu kandungan klorinnya akan menurun. Untuk memastikan apakah kandungan klorinnya masih ada atau tidak, dan masih bisa digunakan sebagai disinfektan, kalian buka saja nih botolnya, terus kalian cium aromanya. Apakah kira-kira masih ada bau-bau pemutih atau bau-bau klorin? Kalau masih ada, bagus. Kalau tidak ada atau sudah berkurang dari produksi sebelumnya, buang, ganti dengan yang baru. Karena kalau baunya sudah berkurang, artinya klorin yang sudah ada di dalam itu menguap, sehingga kemampuan disinfektannya menurun. Untuk kasus-kasus tertentu nih,
benda-benda kesayangan seperti handphone. Untuk membersihkan handphone cukup dengan menggunakan alkohol, karena lebih aman dan tidak membuat handphone Anda rusak. Ya, demikian informasi kesehatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk video kesehatan selanjutnya. Sampai jumpa Healthy Fans!